Manuver-manuver militer setelah Perang Bani Quraizah. Terbunuhnya Salam bin Abul Huqaiq. Salam bin Abul Huqaiq yang juga biasa dipanggil Abu Rafi termasuk tokoh penjahat Yahudi yang mendorong pembentukan pasukan Azab untuk memerangi kaum muslimin. Juga mendukung mereka dengan bantuan harta yang banyak dan pasokan bahan makanan. Dahulu dia juga sering mengganggu Rasulullah SAW. Setelah orang-orang muslim usai menangani urusan Bani Quraizah, orang-orang Khazraj meminta izin kepada beliau untuk membunuh Salam bin Abul Huqaiq. Karena sebelumnya orang-orang Auslah yang telah membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Oleh karena itu, orang-orang Khazraj ingin mendapatkan kehormatan seperti kehormatan yang didapatkan orang-orang Aus. Maka mereka buru-buru meminta izin untuk melaksanakan rencana ini kepada beliau. Rasulullah SAW mengizinkan permintaan mereka dan melarang membunuh wanita dan anak-anak. Maka ada 5 orang di antara mereka yang semuanya berasal dari Bani Salamah dari Khazraj di bawah pimpinan Abdullah bin Atik. Mereka berangkat menuju Khaybar karena di sanalah benteng Abu Rafi berada. Setelah dekat dengan bentengnya yang saat itu matahari sudah tenggelam dan semua manusia sudah berada di tempat tinggal mereka di dalam benteng, Abdullah bin Atik berkata kepada rekan-rekannya, "Kalian duduk saja di sini, aku akan pergi dan mengelabui penjaga pintu, siapa tahu aku bisa memasuki benteng." Dia mendekati pintu benteng lalu menyingsingkan pakaian layaknya orang yang hendak buang hajat. Saat itu semua orang sudah masuk ke dalam benteng. Penjaga pintu berkata secara bisik-bisik kepadanya, "Wahai Abdullah, apabila engkau hendak masuk, masuklah, karena aku hendak menutup pintu ini." Abdullah bin Atik menuturkan, "Lalu aku pun masuk benteng dan main kucing-kucingan. Setelah itu pintu benteng ditutup rapat dengan memasang palang. Kunci itu kuambil dan kubawa. Lalu aku membuka pintu tempat tinggal Abu Rafi yang rupanya dia masih mengobrol dengan teman-temannya. Aku menyembunyikan diri agar tidak dipergokinya. Setelah teman-temannya pergi, aku naik ke tempatnya. Setiap pintu tempat tinggalnya dapat kubuka, maka pintu itu kututup lagi seperti semula dari dalam." Aku berkata sendiri, "Rekan-rekannya sudah bernazar kepadaku bahwa aku tidak boleh keluar sebelum aku dapat membunuh Abu Rafi. Akhirnya aku dapat mendekati tempatnya yang agak memencil, yaitu di suatu ruangan yang gelap. Aku tidak tahu di mana posisinya secara tepat. Wahai Abu Rafi," aku bertanya memancing. "Siapa itu?" tanyanya. Aku menghampiri tempat asal suaranya dan kusabetkan pedang ke arah dirinya. Aku kaget sendiri karena sabetanku tidak mengenai sasaran. Dia berteriak. Aku keluar dari ruangan itu, namun tidak jauh dari posisinya. Kemudian aku masuk lagi dan bertanya, "Ada apa engkau berteriak, wahai Abu Rafi?" Dia menjawab, "Celaka demi ibumu. Ada seseorang di dalam rumah ini yang barusan hendak menebas pedang kepadaku." Pedangku sabetkan ke arah dirinya dan tepat mengenai sasaran. Tetapi aku yakin sabetanku belum mampu membunuhnya. Kuletakkan ujung pedang ke perutnya, lalu kutusukkan hingga tembus ke punggung. Kini aku yakin sudah dapat membunuhnya. Secara perlahan-lahan, pintu tempat tinggalnya kubuka satu persatu dan berjalan mengendap-endap hingga aku dapat menginjak tanah. Di bawah terpaan sinar bulan dapat terlihat betisku yang terkoyak. Aku membalutnya dengan kain penutup kepala, lalu aku duduk di dekat pintu benteng. Aku berkata kepada diri sendiri, aku tidak akan keluar dari benteng ini sebelum ku tahu apakah dia benar-benar sudah mati. Bersamaan dengan terdengarnya suara kokok ayam, ada seseorang yang bertugas menyampaikan kabar kematian. Berkata, "Aku hendak menyampaikan kabar kematian Abu Rafi kepada pedagang penduduk Hijaz." Setelah itu aku menghampiri teman-temanku seraya kukatakan, "Selamat, Allah telah membunuh Abu Rafi." Setelah bertemu Nabi SAW, kukabarkan apa yang sudah terjadi. Beliau bersabda, "Bentangkan kakimu." Maka kubentangkan kakiku, lalu beliau mengusapnya hingga tidak ada lagi kurasakan sakit sama sekali. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari,
Sedangkan menurut riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa mereka berlima masuk ke tempat tinggal Abu Rafi dan secara bersama-sama membunuhnya. Adapun yang membunuh Abu Rafi adalah Abdullah bin Unais. Di sini disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada malam hari dan gelap. Sementara saat itu betis Abdullah bin Atik terkoyak atau patah tulangnya. Karena itu teman-temannya menggotongnya dan diletakkan di lubang air yang masuk ke dalam benteng. Sementara waktu mereka juga bersembunyi di sana, maka pada saat orang-orang Yahudi mencari-cari, mereka tidak bisa ditemukan. Karena putus asa, orang-orang Yahudi itu kembali lagi menemui pemimpin mereka yang sudah mati. Kemudian para sahabat pulang dan menggotong Abdullah bin Atik hingga bertemu Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulkaidah atau Dzulhijjah 5 Hijriah. Seusai perang Azab dan Bani Quraisyah serta membungkam para penjahat perang, beliau mengerahkan satuan-satuan pasukan untuk memberi pelajaran kepada beberapa kabilah dan Arab Badui yang selama itu mengganggu keamanan. Untuk itu beliau perlu menghadapi mereka dengan kekuatan militer. Satuan pasukan di bawah komando Muhammad bin Maslamah. Ini merupakan satuan pasukan yang dikirim pertama kali setelah perang Azab dan Bani Quraisyah. Jumlahnya ada 30 orang yang menunggang kendaraan. Satuan perang ini bergerak ke arah Al-Qurata di bilangan Dariyah di Najd. Jarak antara Dariyah dan Madinah bisa ditempuh selama 7 hari. Mereka pergi selama 10 hari dan tiba di perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Saat satuan pasukan muslimin menyerbu tempat itu, mereka pun melarikan diri, sehingga orang-orang muslim mendapatkan rampasan berupa binatang ternak yang cukup banyak. Mereka tiba di Madinah dengan menawan Sumamah bin Ustal al-Hanafi, pemimpin Bani Hanifah. Sebelum itu dia pernah menolak kerjasama dengan Musailamah al-Kazab untuk membunuh Nabi SAW. Setiba di Madinah, mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Beliau menemuinya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, wahai Sumamah?" "Aku baik-baik, wahai Muhammad," jawabnya. Lalu dia berkata, "Jika engkau ingin membunuh, berarti engkau akan membunuh seseorang yang masih punya darah. Jika engkau mau memberi makan, maka engkau memberi makan orang yang bersyukur. Jika engkau menghendaki harta benda, sebutkan saja, niscaya engkau akan mendapatkannya sesuai keinginanmu." Namun beliau membiarkannya. Saat melewatinya untuk kedua kalinya, Sumamah berkata seperti tadi, dan beliau juga berbuat serupa. Pada ketiga kalinya, dan setelah berkata seperti itu pula, beliau bersabda, "Lepaskanlah Sumamah." Maka orang-orang muslim melepaskannya. Lalu Sumamah pergi ke sebuah kebun korma tak jauh dari masjid, lalu mandi dan kembali lagi untuk masuk Islam. Dia berkata, "Demi Allah, sebelum ini tidak ada wajah yang paling kubenci di dunia ini selain wajahmu. Kini wajah yang paling kucintai adalah wajahmu. Demi Allah, sebelum ini tidak ada agama yang paling kubenci di muka bumi ini selain agamamu. Kini agama yang paling kucintai adalah agamamu. Aku ingin naik kuda milik engkau karena aku ingin melaksanakan umroh." Beliau memperkenankannya dan menyuruhnya melaksanakan umroh. Setibanya di Mekah, orang-orang Quraisy bertanya, "Apakah engkau sudah keluar dari agamamu, wahai Sumamah?" "Tidak, demi Allah, tetapi aku telah memasrahkan diri bersama Muhammad SAW. Demi Allah, meski sebiji gandum pun kalian tidak boleh membawanya dari Yamamah kecuali atas perkenan Rasulullah." Yamamah adalah tanah yang subur dan merupakan pemasok bahan makanan bagi Mekah. Setelah melaksanakan umroh, Sumamah kembali ingin ke kampung halamannya. Biji-biji gandum dari Yamamah benar-benar tidak boleh dibawa ke Mekah, sehingga orang-orang Quraisy kekurangan bahan makanan dan kelaparan. Karenanya mereka nekat menulis surat kepada Rasulullah SAW, memohon kepada beliau atas nama para kerabat agar beliau mengizinkan pengiriman bahan makanan dari Yamamah ke Mekah. Maka beliau memperkenankannya. Perang Bani Lahyan. Bani Lahyan adalah yang pernah mengkhianati 10 sahabat dan membunuh mereka di Al-Raji.
karena tempat mereka yang masuk wilayah Hijaz dan berbatasan dengan Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berniat untuk memasuki wilayah itu karena posisi mereka yang berdekatan dengan musuh terbesar. Ini terjadi sebelum meletus peperangan antara kaum muslimin dan Quraisy serta beberapa kabilah Arab lainnya. Tetapi setelah mental dan semangat pasukan musuh merosot dan membiarkan situasi berjalan serba mengambang tanpa ada ujungnya, maka sudah tiba saatnya bagi beliau untuk melancarkan balasan terhadap Bani Lahyan atas kematian para sahabat beliau di Ar-Raji. Pada bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula 6 Hijriah, beliau pergi bersama 200 sahabat. Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Beliau membuat kamuflase seakan-akan kepergian kali ini hendak menuju ke Syam agar mereka lengah. Perjalanan dipercepat hingga tiba di Guran, suatu lembah yang terletak di antara Amats dan Usfan. Disitulah dulu para sahabat beliau dibunuh. Hati beliau terasa terenyuh atas nasib mereka, lalu mendoakan mereka. Bani Lahyan yang mendengar kedatangan beliau dan pasukan muslimin langsung melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Tak seorang pun di antara mereka yang bisa terpegang. Beliau menetap di perkampungan Bani Lahyan selama 2 hari. Selama itu beliau mengutus beberapa orang untuk melakukan pengejaran. Namun hasilnya nihil. Lalu beliau pergi ke Usfan dan mengutus 10 orang penunggang kuda untuk pergi ke Qura Al-Gamin untuk mencari informasi tentang keadaan orang-orang Quraisy. Setelah itu beliau kembali lagi ke Madinah. Kepergian beliau ini selama 14 hari. Pengiriman satuan-satuan pasukan berikutnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyusul dengan pengiriman beberapa satuan pasukan seperti 1. Satuan pasukan Uqasyah bin Misan ke Al-Gamar pada bulan Rabiul Awal 6 Hijriah. Uqasyah pergi bersama 40 orang ke Al-Gamar, sebuah pangkalan air milik Bani Asad. Melihat kedatangan pasukan muslimin, mereka melarikan diri sehingga orang-orang muslim mendapat rampasan 200 ekor onta lalu dibawa ke Madinah. 2. Satuan pasukan Muhammad bin Maslamah ke Zil Kasas pada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Dia pergi bersama 10 orang dengan mengendap-endap. Mereka memasuki perkampungan Bani Salabah dan membunuh mereka yang jumlahnya 100 orang selagi sedang nyenyak tidur. Hanya saja sebagian rekan Muhammad bin Maslamah ada yang mendapat luka pada peristiwa ini. 3. Satuan pasukan Abu Budaidah bin Al-Jarrah ke Zil Kasas pada Rabiul Akhir 6 Hijriah. Beliau mengirimnya untuk membalas kematian rekan-rekan Muhammad bin Maslamah. Maka dia pergi bersama 40 orang dengan berjalan kaki pada malam itu pula hingga mereka tiba di Bani Salabah. Pada pagi harinya Abu Ubaidah dan pasukannya menyerang Bani Salabah sehingga mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Mereka bisa menawan salah seorang di antara mereka, lalu orang tersebut masuk Islam. Cukup banyak harta rampasan berupa hewan ternak. 4. Satuan pasukan Zaid bin Harisah ke Al-Jamum pada bulan Rabiul Akhir 6 Hijriah. Al-Jamum adalah pangkalan air milik Bani Sulaim di kawasan Mar Az-Zahran, dan pasukannya pergi ke sana dan bertemu dengan seorang wanita dari Muzainah yang bernama Halimah. Wanita ini menunjukkan di mana tempat Bani Sulaim. Atas petunjuk wanita ini, mereka bisa mendapatkan rampasan hewan dan para tawanan. Setelah mereka kembali ke Madinah, beliau memberikan hadiah kepada wanita itu dan juga mengawininya. 5. Satuan perang Zaid bin Arisah ke Al-Is pada bulan Jumadil Ula 6 Hijriah bersama 170 orang pengendara. Dalam peristiwa itu, mereka bisa merampas kafilah dagang milik Quraisy yang dipimpin Abul As, orang yang dihitan Rasulullah SAW dan menjadi menantu beliau. Abul As dapat melepaskan diri lalu mendatangi Zainab istrinya dan putri beliau dan meminta jaminan perlindungan kepadanya. Dia juga memohon agar Zainab memintakan seluruh harta kafilah dagang Quraisy yang dirampas.
Zainab memenuhi permintaannya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada orang-orang Muslim untuk mengembalikan harta rampasan itu. Maka mereka mengembalikan harta itu tanpa ada sedikit pun yang diambil. Kemudian Abul As kembali lagi ke Mekah utuh dengan harta benda milik Quraisy. Lalu dia menyerahkan semua titipan kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW menyerahkan Zainab kepada Abul As berdasarkan pernikahan mereka dahulu. Setelah berpisah selama 3 tahun lebih, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih, beliau tidak menikahkan lagi mereka berdua karena ayat mengharamkan pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki kafir pada saat itu belum turun. Hadis yang menyebutkan bahwa beliau menikahkan lagi mereka berdua atau setelah berpisah selama 6 tahun, sanadnya tidak sahih dan maknanya pun tidak mengena. Yang aneh, orang-orang yang berpegang pada hadis dhaif ini, mereka menyatakan bahwa Abul As masuk Islam pada akhir tahun ke-8 sebelum Fatu Makkah. Lalu mereka membuat kontradiksi sendiri bahwa Zainab meninggal dunia pada tahun ke-8. Kami telah menyajikan beberapa dalil dalam penjelasan atas buku Bulughul Maram bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7. Ini menurut pendapat Abu Basir dan rekan-rekannya yang tentu saja tidak sesuai dengan hadis sahih maupun dhaif. 6. Satuan pasukan Zaid bin Harithah ke daerah perbatasan pada bulan Jumadil Akhir 6 Hijriah. Dia pergi bersama 15 orang menuju Bani Salabah. Melihat kedatangannya mereka melarikan diri karena mereka takut yang datang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Zaid ini bisa mendapatkan rampasan 20 ekor unta dan kembali lagi ke Madinah setelah 4 hari. 7. Satuan perang Zaid bin Harithah ke Wadil Qura pada bulan Rajab 6 Hijriah. Dia pergi bersama 12 orang menuju ke Wadil Qura untuk mencari informasi tentang kemungkinan gerakan musuh di sana. Penduduk Wadil Qura menyerang pasukan muslimin ini hingga ada 9 orang yang terbunuh dan 3 orang bisa melepaskan diri termasuk Zaid bin Harithah. 8. Satuan pasukan Al-Qabtu. Ada yang menyebutkan pengiriman satuan pasukan ini pada bulan Rajab 8 Hijriah, tetapi ada pula yang menyebutkannya sebelum Hudaybiyah. Jabir menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami sebanyak 300 pengendara di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk mengintai kafilah dagang Quraisy. Karena kami kehabisan bekal dan kelaparan, maka kami memakan dedaunan. Karena itu pasukan ini disebut dengan Al-Qabtu atau daun as-salam. Lalu kami menyembelih 3 ekor hewan tunggangan kami. Setelah habis menyembelih 3 ekor lagi. Begitu seterusnya hingga Abu Ubaidah menghentikannya. Di pinggir pantai kami mendapatkan ikan sejenis ikan paus hingga kami dapat memakannya selama setengah bulan. Hingga kami kenyang dan kondisi fisik kami menjadi segar kembali. Abu Ubaidah membawa tulang-tulang ikan hias itu, menaikkannya di atas onta yang paling tinggi dan menyuruh seseorang di antara kami yang paling tinggi perawakannya untuk berjalan di samping onta itu. Dengan begitu kami menjadikan sisa-sisa dagingnya sebagai bekal perjalanan kami. Setiba di Madinah, kami menceritakan semua kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah rizki yang diberikan Allah kepada kalian. Apakah masih ada sisa daging yang bisa kalian berikan kepada kami?" Maka kami menyerahkannya kepada beliau. Penuturan Jabir ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Hudaybiyah. Sebab orang-orang muslim tidak lagi mengintai kafilah dagang Quraisy setelah perjanjian Hudaybiyah.